Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun akan pergi ke tempat Qiu Shuang. Sebelum pergi, Ye Xingyun keluar untuk membeli beberapa daging monster sebagai makanan anjingnya, Xiaodai. Di saat itu juga, Ye Xingyun bertemu dengan seorang anak yang disiksa. Anak itu berasal dari klan Wu, klan yang dekat dengan matahari. Ketika dewasa, mereka bisa berevolusi menjadi dewa gagak. Ye Xingyun menolong anak itu dari siksaan seorang penjaga kamar dagang langit dan bumi. Setelah semuanya beres, Ye Xingyun mendekat ke anak tersebut sambil menanyakan namanya. Ye Xingyun menatap mata anak itu, menyadari tebakannya memang benar. Mata tersebut hanya bisa dimiliki oleh seseorang dari klan Wu yang dibawa sejak lahir. Ye Xingyun tidak mengerti, seseorang dengan mata tersebut tidak akan bisa hidup lebih dari 10 tahun. Dilihat dari tulangnya, orang yang ada di depannya sudah berusia 12 tahun. Ye Xingyun kembali tersadar ketika anak di depannya mengatakan namanya adalah Wuli. Ye Xingyun juga memperkenalkan namanya. Wuli kembali meringkuk, mengatakan dia merasa takut. Ye Xingyun mencoba menenangkannya. Tiba-tiba, Ye Xingyun merasakan ada kekuatan yang datang. Di langit terjadi perubahan. Langit itu terbelah. Sebuah portal muncul dari retakan tersebut. Orang-orang yang ada di sana mulai merasakan perubahan di langit. Mereka menoleh ke langit, terkejut dengan perubahan di langit. Sesosok kepala keluar. Kepala itu seperti kepala burung. Di atas kepala burung, seseorang berkata, "Ikut denganku." Mendengar kata-kata itu, Wuli mendekat ke Ye Xingyun. Dia merasa takut. Ye Xingyun masih menenangkan Wuli sambil menatap ke langit. Dia memperhatikan orang yang datang. Terlihat sebuah simbol yang berada di dadanya. Ye Xingyun menyadari orang tersebut berasal dari Aula Iblis. Dia mengingat dendam lamanya dengan Aula Iblis. Ye Xingyun berdiri di depan pria yang sebelumnya ada di atas kepala burung. Pria itu bertanya ke Ye Xingyun, apakah dia mengenal Aula Iblis? Ye Xingyun mengatakan itu adalah kekuatan di alam dewa yang lebih rendah. Kedatangan pria di depannya ke alam bawah telah melewati batas. Mendengar itu, orang dari Aula Iblis tidak mempedulikan konsekuensinya, tapi dia masih tidak mengerti bagaimana bisa pemuda di depannya mengetahui tentang Aula Iblis. Pria tersebut tidak peduli siapapun yang berani menghentikannya, dia pasti akan membunuhnya. Pria tersebut mengeluarkan kekuatan. Burung yang ada di belakangnya mengeluarkan aura berwarna ungu. Banyak burung kecil mulai berterbangan. Pria dari Aula Iblis bergerak menyerang Ye Xingyun. Dengan cepat, Ye Xingyun mengambil Wuli. Dia tidak akan membiarkannya ditangkap oleh Aula Iblis. Ye Xingyun mengeluarkan pukulan untuk melawan pukulan dari pria Aula Iblis. Benturan kekuatan di antara mereka berdua terjadi. Ye Xingyun terpental karena benturan kekuatan tersebut. Dia menyetabilkan diri. Pria dari Aura Iblis menatap Ye Xingyun, mengatakan pemuda di depannya ingin melawan. Sungguh tidak tahu bagaimana caranya mati. Dari benturan sebelumnya, Ye Xingyun menyadari tingkat kekuatan orang yang ada di depannya berada di lapisan ke-9, ranah Huangji. Melihat Ye Xingyun kesusahan, Wuli ingin membantunya. Mata Wuli mengeluarkan sinar berwarna hijau ke kuning-kuningan. Tubuh Ye Xingyun bersinar. Terlihat sebuah kekuatan memasuki tubuhnya. Banyak inskripsi muncul di sekeliling Ye Xingyun. Setelah melakukan semua itu, Wuli mengatakan kalau dia hanya memiliki 10 tarikan napas. Melihat apa yang dilakukan Wuli, pria dari Aula Iblis marah. Dia berteriak, "Kau benar-benar menggunakan kekuatan mata hitam yang diberikan dewa untuknya. Aku benar-benar tidak tahu apa artinya ini." Ye Xingyun memandang Wuli, menatapnya. Sepertinya apa yang telah dilakukan Wuli membuat Ye Xingyun terdiam. Melihat Ye Xingyun diam, Wuli menyuruhnya melakukannya dengan cepat. Ye Xingyun menyuruh Wuli tidak banyak bicara. Sebuah pil dikeluarkan oleh Ye Xingyun dan menyuruhnya menyerap pil tersebut agar kekuatannya segera pulih. Pria dari Aura Iblis mengatakan, Ye Xingyun sungguh idiot. Apa yang dia lakukan telah membuang-buang waktu. Kekuatan ilahi yang diberikan oleh dewa hanya dapat digunakan 6 bulan sekali. Dan sekarang, anak itu hanya memiliki 5 napas yang tersisa. Ye Xingyun mengatakan, untuk berurusan dengan pria Aula Jiwa, 5 napas sudah lebih dari cukup. Kemudian dia menoleh ke pria tersebut dan kembali berkata, 1 napas sudah cukup. Pria dari Aula Jiwa menatap Wuli. Saat ini, tubuhnya semakin lemah. Ye Xingyun membaringkan tubuh Wuli di lantai. Pria dari Aula Iblis tertawa menyaksikan hal tersebut. Dia ingin melihat bagaimana Ye Xingyun akan membunuhnya dalam 1 tarikan napas. Saat ini, Ye Xingyun masih memiliki 3 tarikan napas. Orang yang melihat Ye Xingyun tidak menghiraukannya. Mereka mulai berpikir,
Apa mungkin Presiden Ye ini sengaja menunggu hingga satu napas untuk melawan pria tersebut? Pria dari Aula Iblis menghitung sisa napas yang dimiliki oleh Ye Xingyun. Dia tertawa melihat pemuda di depannya begitu bodoh dengan kepercayaan dirinya. Pedang tanpa ampun dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Wajahnya begitu dingin. Setelah tersisa satu napas, Ye Xingyun melesat menyerang pria tersebut. Tubuh Ye Xingyun dipenuhi dengan aura berwarna biru seperti guntur. Pria dari Aula Iblis bersemangat melihat lawannya mulai menyerang. Tangan digerakkan ke depan, sambil tersenyum, dia mengeluarkan sebuah teknik. Di lain sisi, Ye Xingyun menyuruh roh pedang Xiaojian membunuh lawannya dalam satu tebasan. Perintah tersebut diikuti oleh roh pedang. Ye Xingyun dan pria dari Aula Jiwa saling menyerang. Serangan Ye Xingyun diselimuti oleh aura berwarna kuning, berbentuk naga. Dia tersenyum setelah mengeluarkan satu serangan, kemudian melewati pria dari Aula Iblis. Wajah yang dipenuhi keterkejutan dikeluarkan oleh pria dari Aula Iblis. Dia menyadari lawannya menggunakan api 10 iblis. Namun sudah terlambat untuk menyadari hal itu. Tubuh pria dari Aula Iblis mulai hancur. Dia berkata, "Kau adalah dewa perang." Tubuh pria tersebut meleleh seperti lilin yang terkena api, perlahan namun pasti. Akhirnya dia lenyap. Ye Xingyun menatap pria dari Aula Iblis, kemudian mengarahkan tatapannya kepada burung yang ada di portal. Burung itu juga terkena serangan dari api 10 iblis. Dia mengerang kesakitan. Ye Xingyun berjalan sambil berkata, "Hanya satu tarikan napas." Kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Xingyun membuat orang-orang terdiam. Lawannya adalah orang yang berada di ranah Huang Jin, lapisan ke-9. Berbeda jauh dengan Ye Xingyun. Namun, dengan satu tarikan napas, orang yang super kuat dikalahkan. Langit yang sebelumnya terang perlahan mulai meredup kembali ke kondisi semula. Pada tubuh Ye Xingyun terjadi perubahan. Aura hijau keluar dari tubuhnya. Keringat pada dahi Ye Xingyun mulai keluar. Ye Xingyun menatap kekuatan yang keluar. Wuli memperhatikan Ye Xingyun. Dia khawatir dan takut. Beban dari kekuatan yang diberikan akan membuat Ye Xingyun celaka. Namun, Ye Xingyun mengatakan kalau dia baik-baik saja. Setelah efek dari kekuatan tersebut keluar, Ye Xingyun mendekat, mengusap kepala Wuli, mengajak dia pergi mengikutinya. Berpindah ke keluarga Ye. Wuli diajak oleh Ye Xingyun pergi ke keluarga Ye. Matanya berbinar melihat kediaman yang diberikan oleh Ye Xingyun. Dia sangat bahagia. Ye Xingyun mengatakan kalau Wuli akan tinggal di tempat ini. Ye Xingyun membiarkan Wuli untuk beristirahat. Tiba-tiba, si gendut muncul di belakang Ye Xingyun, mengatakan kalau dia akan ikut pergi bersama Ye Xingyun ke tempat Qiu Shuang. Ye Xingyun bertanya, mengapa si gendut tiba-tiba berubah pikiran. Di depan Ye Xingyun, kakeknya Ye Wuhai menghampiri. Si gendut berkata ke Ye Xingyun, pokoknya dia bakalan ikut pergi dan tidak ingin menjelaskan alasannya. Ye Xingyun menebak, apa karena Gaodong? Si gendut mengatakan, untuk persahabatan. Mendengar perkataan yang dikatakan si gendut, Ye Xingyun mengingat masa lalunya, di mana dia dikhianati oleh sahabat yang dia percayai. Hal itu membuat Ye Xingyun meragukan persahabatan. Kembali ke saat ini, Ye Xingyun tidak menanyakan lagi tentang alasan si gendut. Dia menghampiri kakeknya, menanyakan apa yang bisa dia bantu. Kakek Wuhai mengajak Ye Xingyun berbicara di dalam. Mereka berjalan masuk ke dalam ruangan. Setelah sampai di dalam ruangan, sikap kakek Ye Wuhai langsung berubah. Dia menangis bahagia. Jika nenek moyang mereka bisa melihat keadaan keluarga Ye saat ini, mereka pasti akan senang. Ye Wuhai benar-benar bangga dengan cucunya, Ye Xingyun. Dia mampu membawa keluarga Ye kembali ke benua Bahuang. Ditambah situasi yang sangat mengejutkan. Tidak ada yang berani menyinggung keluarga Ye mereka. Ye Xingyun menenangkan kakeknya, menyuruh kakeknya tidak perlu khawatir. Tidak lama lagi, keluarga Ye mereka akan kembali ke puncak seperti dulu. Ye Xingyun mengingat janji yang dia berikan kepada mantan patriark keluarga Ye ketika dia mengambil pecahan pedang tanpa ampun. Ye Xingyun meyakinkan kakeknya kalau dia pasti akan berhasil. Dia tidak akan membiarkan keluarga yang telah menjebak leluhur keluarga Ye berkeliaran dengan bebas. Berpindah keesokan harinya, kelompok Ye Xingyun sudah memulai perjalanan. Setelah melewati gunung besar di depan, mereka akan sampai di garis langit dan bumi. Si Jie mengatakan ada gunung di seluruh tempat. Garis langit dan bumi dikelilingi oleh gunung tersebut. Ketika mereka sedang berhenti untuk melihat-lihat gunung, tiba-tiba muncul ledakan yang menghancurkan tanah. Hal itu membuat Qiu Shuang menjadi takut. Dia segera pergi ke samping Yuntian. Seseorang muncul dari tempat ledakan.
Itu adalah seorang pemuda yang berpakaian hitam. Qi Shuang mengatakan pemuda tersebut adalah penjaganya, namanya Xiao Luxi. Karena itu, Qi Shuang meminta Yun Tian pergi menyelamatkannya. Mendengar permintaan Qi Shuang, Yun Tian langsung melesat membantu Xiao Luxi. Dia bergegas maju. Hal itu membuat Xiao Luxi terkejut. Yun Tian menyuruh pemuda tersebut tidak perlu takut. Dia akan melindunginya. Yun Tian langsung menyerang orang-orang yang mengejar. Kemampuan yang ditunjukkan oleh Yun Tian membuat alis Xiao Luxi terangkat. Dia tidak percaya orang yang menolongnya sangat kuat. Saat ini, Yun Tian mengalahkan orang-orang yang mengejar Xiao Luxi. Melihat sudah aman, Qi Shuang menghampiri Xiao Luxi. Melihat hal itu, Xiao Luxi merasa terkejut. Namun dia merasa situasinya belum aman, meminta nonanya segera pergi demi keselamatannya. Dia juga memperingatkan nonanya agar tidak pergi ke keluarga Aoxi. Keluarga tersebut telah dimusnahkan. Mendengar hal itu, Qi Shuang langsung menanyakan keadaan ibunya. Xiao Luxi mengatakan ibu Qi Shuang telah terbunuh, tidak hanya ibunya, tapi seluruh keluarga Aoxi. Ketika mengobrol, Xiao Luxi merasakan ada sesuatu yang berbahaya datang mendekat. Dengan cepat, dia menorong nona mudanya. Namun, Qi Shuang tidak mengerti kenapa penjaganya menorongnya begitu saja. Akhirnya, Qi Shuang mengerti. Dia melihat sebuah anak panah melesat ke arahnya. Kalau sebelumnya dia tidak didorong, dia takut anak panah itu sudah mendarat pada tubuhnya. Darah menetes diselimuti dengan racun. Tubuh Xiao Luxi terkena anak panah tersebut hingga menembus tubuhnya. Dia berteriak, menyuruh Qi Shuang segera pergi menyelamatkan diri. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan yang mengatakan semua orang yang ada di sana harus dibunuh, kecuali Qi Shuang. Banyak anak panah tiba-tiba melesat, menghujani tempat tersebut. Melihat situasi buruk, Ye Xingyun meminta si gendut melindungi Qi Shuang. Perintah yang dikatakan oleh Ye Xingyun mulai dilaksanakan. Dengan cepat, si gendut berdiri di depan Qi Shuang. Dia menghalau anak panah yang datang menuju ke arah Qi Shuang. Di lain sisi, dia mengeluarkan teknik Sword Shadow Upward. Teknik tersebut dapat menghancurkan ribuan anak panah yang datang. Dia juga membunuh orang-orang yang melakukan serangan anak panah tersebut. Banyak orang berterbangan karena teknik yang digunakan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun merasakan sumber suara yang memberikan perintah. Pedang tanpa ampun dipersiapkan untuk serangan selanjutnya. Tebasan dikeluarkan oleh Ye Xingyun diarahkan ke salah satu pohon yang ada di sekitar. Ternyata, di balik pohon tersebut ada seseorang yang sedang bersembunyi. Namun hal itu tidak luput dari indera Ye Xingyun. Yun Tian menghampiri Qi Shuang yang masih terkejut dengan kejadian barusan. Dan juga dia melihat penjaganya mati begitu saja. Kakek Sang melihat orang yang dibunuh oleh Ye Xingyun. Itu adalah taring hantu. Pedang Ye Xingyun ditancapkan di depan leher orang tersebut. Kakek Sang menghampiri Ye Xingyun memperhatikan orang yang dibunuh. Setelah memastikan, kakek Sang yakin orang tersebut benar-benar adalah taring hantu dari sakti hantu. Ye Xingyun yang mendengar sakti hantu, dia pun bertanya, apakah banyak orang yang telah meninggal di tempat ini? Kakek Sang menanyakan, apakah Ye Xingyun mengetahui tentang sakti hantu? Ye Xingyun mengatakan hanya mengetahui sedikit. Dia mendengar bahwa di alam dewa yang lebih rendah, mereka juga adalah keberadaan yang sangat kuat.